Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa kabar saudara? Luar biasa ya, karena kita punya Allah yang luar biasa. Pagi hari ini saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita karena Bapak Ibu Saudara sudah siap untuk menyembah Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau berdoa menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur atas pagi hari ini. Terima kasih buat segala hal yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Bahkan pada pagi hari ini kami boleh bangun dari tempat tidur kami. Kami boleh berkumpul di tengah-tengah di tempat gereja Tuhan untuk kami memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau serahkan hati kami kepada Tuhan. Kami mau ada terjadi lawatan Tuhan pada pagi hari ini menjamah, melawat hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menyembah dan memuji Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik bagi kami. Terima kasih. Sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dengan segenap hati katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Katakan, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku
selalu sembahmu. Kau yang layak terima, amin. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dengan segenap hati lebih lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima, amin. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi sekali Tuhan. Lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama kita mau naikkan mazmur kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan. Setiap hati yang terbuka, biarlah setiap hati kami layakkanlah Tuhan. Engkau yang disembah, untuk lebih lagi Tuhan. Biarlah setiap hati yang berkenan memuji nama Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak disembah, seluruh alam semesta sujud menyembah-Mu Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang selalu menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur kami buat hari ini Tuhan. Kami naikkan syukur kami buat segala pertolongan-Mu. Kami naikkan syukur kami buat segala berkat yang Tuhan curahkan. Kami mau naikkan syukur kami hanya padamu Tuhan. Oh, kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau terus bersyukur kepada Tuhan. Bahkan apapun yang terjadi dalam hidup kami, suka atau tidak suka, kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kami percaya di dalam ucapan syukur ada mukjizat. Kami percaya Bapa. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau lebih lagi menyembah Tuhan. Kami mau lebih lagi membawa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk lebih lagi, mari kita mau menyembah Tuhan. Mari naikkan mazmur kita kepada Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan, ingat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara.
Mari sama-sama angkat suara kita mau sembah Tuhan. Engkau Allah yang baik, tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Engkau Allah yang setia. Kami bersyukur Tuhan, buat segala yang Tuhan telah lakukan. Sebab itu kami mau sujud menyembah-Mu. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima, amin, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima, amin, sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab kami mau menari dan bermazmur bagi nama-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang bangkit berdiri. Kita akan sama-sama kita mau menari buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita mau bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Sebab Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang baik. Amin saudara. Sama-sama katakan, Allah itu baik, sungguh baik-baik. Yes, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi katakan, Allah itu baik, sungguh baik-baik, ditunjukkan
kuasa dalam nama-Nya. Yesusku luar biasa. Mari lebih lagi katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya. Yesusku luar biasa. Katakan kasih setianya, kasih setianya. Mari jemaat katakan, amin. Mari lebih lagi katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya. Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku, Yesusku luar biasa. Mari lebih lagi katakan Yesusku, Yesusku luar biasa. Haleluya. Sebab Tuhan kita luar biasa. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Katakan kiri kanan saudara, kita adalah orang-orang lebih daripada pemenang. Haleluya. Sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkati pentingnya Yesus saja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Sebab kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkati Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya.
lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Mari lebih lagi katakan. pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Kita lebih dari pemenang. Mari lebih lagi katakan. Haleluya. Ibadahlah pancingan Yesus saja segala kerja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih Lebih dari pemenang. dengan iman katakan saya lebih dari pemenang. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini adalah waktu yang terbaik untuk kita mempersembahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita angkat persembahan persepuluhan dan komitmen kita. Kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami bersyukur karena kami boleh menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Kami percaya Bapa bahwa Engkau Allah yang sudah memberkati kehidupan kami. Dan inilah saatnya Tuhan kami mau mengembalikan persembahan, komitmen, persepuluhan kami. Dan kami mau bawa ke dalam bait Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami tabur di dalam nama Yesus, biarlah itu dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami siap menabur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
ikut kehendak-Mu. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari lebih lagi katakan di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lebih lagi katakan, kalau ku hidup, saya undang hambanya. Ku hidup bagimu, hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama ku hidup, Ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sebelum saya mau mulai khotbah ini, tadi sudah diperkenalkan ya, istri saya adik dari Bapak Pendeta Thomas. Ya, jadi saya panggil kalau di Batak Lai, Marlai ya, abang atau Mas, ya, panggil Mas. Tapi sebenarnya saya lebih tua. Coba lihat ini sudah gundul ubanan ya. Jadi kadang-kadang teman-teman saya pendeta kalau saya berkata, oh ya itu Mas saya bilang, loh saya lebih muda katanya. Ini kok lebih tua ya, memang karena hubungan istri ya. Saya berterima kasih, bersyukur pada Tuhan dan terima kasih untuk gereja ini, Gereja Baptis Indonesia Pamulang, diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebenarnya kami rencana perjalanan mau ke Jawa Timur ya, karena istri ikut Persibi ya, ketua Persibi ya. Jadi kami dengan Mas Edi ya jalan-jalan aja ya. Saya sebenarnya udah pensiun ya, sudah emeritus 3 tahun yang lalu. Sekarang umur saya 72 tahun memasuki 73 ya. Jadi melayani sudah hampir 50 tahun
Ya, belum sampai 50 tahun. Sampai hari ini saya tetap khotbah di gereja karena saya penasehat. Saya tiap bulan masih ada khotbah, hari Rabu ada khotbah, Minggu sore ada khotbah, dan juga di gereja-gereja baptis yang lain. Jadi pensiun jadi gembala sidang, tapi tidak pernah pensiun melayani Tuhan. Amin saudara? Amin. Jangan pernah pensiun melayani Tuhan sampai Tuhan sudah memanggil kita. Amin saudara? Amin. Itu yang saya alami. Ya, saya bersyukur sepanjang 2 minggu ini memang kami sibuk. Ya, itu ada seal, ada retreat, ada ibadah sekolah minggu, dan sebelumnya kami ada beberapa acara juga di BPD. Saya ketua kependetaan, komisi kependetaan di BPD, dan juga istri saya ketua Persipi. Jadi memang kebetulan dari ketua departemen kependetaan datang ke Batam, jadi kami ada acara, jadi memang sibuk. Umur seperti ini lututnya itu sudah ya, apalagi mulai sejak pagi kemarin kami sudah duduk di mobil, terus di pesawat, ini lagi sudah di bandara jalan, jadi memang agak-agak ya. Tapi jangan khawatir, saya kuat ya. Bukan karena kekuatan sendiri, tapi kekuatan Tuhan semata-mata. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, inilah kami anak-anak-Mu yang mengakui segala kelemahan dan kekurangan kami ya Tuhan. Kalau kami kuat semata-mata adalah karena kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Karena itu kami mengucap syukur kepadamu, Engkau layak ditinggikan dan dimuliakan buat perkara besar yang sudah Engkau berikan bagi kami. Keselamatan kekal yang sudah menjadi milik kami, tapi juga kekuatan penyertaan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Untuk itu urapi kami semua, urapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga hanya kehendak-Mu semata-mata yang hamba sampaikan. Terpujilah Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, judul khotbah saya adalah Iman yang Berkemenangan, yang diambil dari Ibrani pasal 12. Ya, minta maaf, mata saya ini sudah dioperasi nih semua ini. Bukan hanya katarak tapi juga yang lain. Jadi saudara, ya, jadi saya tidak pernah bawa mobil. Supir kami di rumah itu istri, kalau tidak anak saya ya. Kadang-kadang agak susah juga ya. Semua itu kalau ada pendeta, ada persekutuan, bawa mobil sendiri. Saya malah istri saya yang bawa ya. Tapi minta maaf ya itu dah. Baik, dari Ibrani pasal 12 saya kira kita tidak usah saya bacakan karena nanti dalam poin-poinnya kita akan baca bersama. Ya. Ada perjamuan kudus nanti. Saya tidak lama khotbah, paling 3 jam ya Pak ya. Ya. Tidak sebentar saja ya. Nah, iman yang berkemenangan. Tadi ada pujian kita, kami lebih dari pemenang. Itu Roma pasal 8 ya. Itu Roma pasal 8 diambil. Nah saudara, sebenarnya apa iman? Ada yang tahu iman? Iman sebenarnya akrab bagi kita dalam hidup sebagai orang yang mengaku percaya Yesus dan menjadi Yesus sebagai Tuhan kita. Ya, itu sudah akrab dan sering kita sebut, dan bahkan kita berkata aku orang beriman. Tapi apa sebenarnya iman? Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu bahasa aslinya bahasa Ibrani, kata iman sebenarnya adalah emun. Dari bahasa aslinya bahasa Ibrani emun, yang artinya adalah percaya, tidak goyah atau goyang ya. Percaya sungguh-sungguh, tidak pernah mengingkari Tuhan. Sebenarnya kata emun ini akar katanya sama dengan amin. Ya, amin satu akar kata. Setiap kali kita habis berdoa, kita berkata amin. Atau setiap kali orang cerita atau
mohon dukungan doa kita berkata amin. Kata amin artinya sebenarnya, ya aku percaya sungguh. Kami tidak goyah, apa yang kamu minta itu pasti terkabul. Itu artinya amin. Akar katanya sama dengan emun dalam bahasa aslinya. Karena itu jika saudara semua di sini yang hadir sini berdoa, habis berdoa berkata amin, tapi kemudian saudara ragu, bisa enggak dijawab Tuhan ini? Itu berarti saudara mengaminkan itu tidak sesuai dengan Alkitab, tidak alkitabiah. Karena kata amin sebenarnya akar katanya sama dengan emun yang artinya percaya sungguh-sungguh, tidak goyah, tidak goyang, mantap. Jadi di dalam perjanjian lama, iman itu berarti percaya sungguh-sungguh bahwa satu-satunya Allah, Allah yang Esa, Allah Yahweh, sebagai yang berdaulat dalam hidup kita, yang merupakan sandaran hidup kita dan tidak ada yang lain. Kemudian di dalam perjanjian baru, kata iman itu adalah pistis. Sama, artinya sebenarnya percaya sungguh, tidak goyah, tidak goyang. Dalam sehari-hari kadang-kadang dibedakan antara percaya dan iman. Banyak orang termasuk hamba Tuhan berkata, kalau iman itu percaya hanya kepada Allah. Ya, kalau iman. Tapi percaya itu bisa kepada Allah, bisa kepada orang lain. Saya percaya apa yang kamu katakan. Itu ada benarnya. Tapi sebenarnya di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dalam bahasa asli, bahasa Yunani itu atau bahasa Greek, sebenarnya kata percaya dan iman itu akar katanya sama. Meskipun dalam bahasa Indonesia kadang-kadang terjemahkan berbeda, sama. Artinya percaya sungguh-sungguh, tidak goyah, tidak pernah meninggalkan. Percaya atau beriman di dalam perjanjian baru berarti mengakui Yesus satu-satunya Tuhan dan juru selamat pribadi yang diandalkan dalam hidup dan menjadi sandaran kita. Percaya dalam arti mengakui bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Yesus satu-satunya juru selamat menjadi sandaran di dalam kehidupan kita. Karena itu kalau ada orang Kristen yang kemudian meninggalkan Tuhan Yesus, itu berarti dia gagal dalam iman. Nah saudara, karena itu begitu pentingnya sebenarnya iman itu disebutkan di dalam Alkitab, Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Catat itu, dasar dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Segala sesuatu loh. Kata dasar di sini bisa juga fondasi. Bisa juga yang dalam bahasa aslinya yang menopang. Yang menopang. Ya. Kalau saudara mengangkat barang berat, ada bapak orang tangan kita harus kokoh kuat. Ya. Nah, segala sesuatu yang kita harapkan dalam hidup ini tanpa iman itu akan goyang bahkan gagal. Karena apa? Iman adalah dasarnya. Iman adalah yang menopang segala sesuatu yang kita harapkan. Bahkan bukti dikatakan dari sesuatu yang kita tidak lihat. Begitu pentingnya iman itu. Di dalam perjanjian baru saja ada 340 kali disebutkan. Ya, bergantian dalam bahasa Indonesia iman percaya, tapi sebenarnya akar katanya sama. Ya, itu begitu luar biasa iman ini. Kita sering sebutkan, tapi kadang-kadang kita tidak menghayati betapa pentingnya, betapa
Luar biasanya iman itu. Saudara tahu, di dalam Alkitab dikatakan, tidak ada yang mustahil bagi siapa? Bagi Allah. Amin. Tapi juga ada ayat, tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang percaya Tuhan Yesus. Jadi apa yang mungkin bagi Tuhan, bisa mungkin, bisa apa? Ada yang apa yang dilakukan Allah, kita bisa lakukan. Asal kita memiliki iman yang sungguh-sungguh. Iman seperti memindahkan apa? Gunung. Saudara, iman itu bukan nanti. Kalau pengharapan nanti, iman itu sekarang. Markus pasal 11 ayat 24 berkata, kalau kamu meminta sesuatu, kalau kamu meminta dan mendoakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kan telah. Saudara, sekarang. Bukan nanti itu pengharapan. Kalau iman itu sekarang. Soal nanti diberikan Tuhan itu urusan Tuhan tentunya. Tapi sekarang kita sudah menerimanya. Jadi kalau saudara mau minta sesuatu, kalau saya masih Tuhan, kami minta ini ya terserah Tuhan lah kapan memberikannya. Betul. Tapi kami percaya Tuhan sudah sediakan bagi saya. Dan di dalam iman kami sudah menerimanya. Itu sebabnya Cho Yong-gi pendeta yang terkenal Korea itu dalam bukunya Dimensi Keempat itu dikatakan. Dia pernah itu saudara minta sepeda, tempat tidur yang luar biasa ya. Dia gerejanya baru-baru merintis, tadi cerita dengan Pak Pendeta Thomas, jangan saya panggil abang lah ya, atau mas panggil Pendeta Thomas saja. Ya, saya sebenarnya udah 3 kali khotbah. Waktu di Reni saya pernah khotbah. Waktu saya pernah khotbah. Di sana khotbah saya dulu yang di rumah makan itu, restoran ya. Yohanes pasal 21 dulu, saya masih ingat. Ya, poin-poinnya pun saya masih ingat. Nah, saudara, itu dia minta. Lalu dia berkata di gereja itu, masih gereja waktu itu kecil. Ya. Dia saksi, wah saya sudah menerimanya di dalam iman. Tapi enggak dapat apa. Sampai kapan berapa tahun itu belum diterima. Lalu jemaatnya bergurau. Loh, katanya sudah menerima. Sampai sekarang belum apa-apa. Sepeda satu ya. Sepedanya belum ada, masih jalan kaki. Ya dulu Korea belum sukses sekarang. Lalu dia berkata, ya enggak ada kok. Tempat tidurnya juga tidak ada lah, lemarinya juga ada. Sebenarnya saya sudah dikandung. Ya, seperti orang kan sebelum lahir dia sudah dikandung di dalam rahim. Jadi dia sudah ada kan. Jadi saya juga sepeda, tempat tidur dan yang lain yang saya minta itu sudah saya miliki. Tapi nanti perwujudannya nanti Tuhan. Itulah iman sebenarnya. Kalau saudara ragu, itu dia iman namanya. Nah, karena itu saudara, seringkali banyak orang gagal. Dia berkata, oh saya sebenarnya udah imani. Tapi kok belum dapat. Sebenarnya bukan diimani, tapi diharapkan. Ya, kalau imani dia tidak pernah, tapi kok belum datang-datang. Enggak seperti itu. Mesti pernah. Puji Tuhan, saya sudah menerimanya. Dalam firman-Nya kita sudah menerimanya. Kita sudah terima. Kapan diberikan? Itu tanggung jawab Tuhan, bukan kita. Nah saudara, itu sebabnya banyak orang kecewa dalam hidup ini. Banyak orang merasa Tuhan itu tidak adil. Kadang-kadang Tuhan berikan memang ujian iman. Jadi kita perlu kukuh di dalam iman apapun terjadi. Bahkan apa yang kita minta di dunia ini bisa saja tidak seperti yang kita minta baru nanti. Karena itu dalam Ibrani pasal 11, saudara apa yang disebutkan di sana? Tokoh-tokoh Alkitab yang bertahan dalam iman, yang tidak goyah. Saudara Musa, meskipun dia rindu sampai ke tanah Kanaan, ya kan? Tapi dia tidak sampai ke tanah Kanaan. Dia hanya sampai tanah Kanaan surgawi nanti, Yerusalem surgawi. Tapi tetap dia hidup kukuh dalam iman.
Dan banyak lagi disebutkan di sana. Dan sebenarnya Ibrani pasal 11 ada hubungannya dengan Ibrani pasal 12. Saudara perhatikanlah itu dalam Ibrani pasal 12. Ayat 1 berkata, karena kita mempunyai banyak saksi. Saksi yang siapa maksudnya? Ibrani pasal 11. Pasal 12 ini berbicara tentang bertekun dalam iman. Siapa contohnya? Pasti sudah diberitahu saksi iman di dalam pasal 11 yang banyak. Oh, coba buka pasal 11. Ya. Mulai dari pasal 4 ya. Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain dan seterusnya, saudara. Sebuah nama-nama orang. Inilah contoh-contoh iman orang-orang yang bertahan di dalam iman. Yang meskipun kadang-kadang tidak menikmati, ya, pada umumnya pasti orang beriman menikmati berkat-berkat Tuhan, ya. Tapi kadang-kadang bisa saja tidak seperti inginkan, tapi mereka tidak pernah goyah. Dan itu yang diharapkan Tuhan, sebagaimana menurut pasal 12. Nah, saudara, ada, kalau bagi saya, ya, saudara bisa lihat, bagi saya ada 3 kebenaran rohani yang perlu kita renungkan dan terapkan dan gumuli dan terapkan dalam hidup agar kita memiliki iman yang berkemenangan. Yang pertama adalah, saya tidak 3 jam Pak ya, Pak Pendeta hanya sebentar, tidak tahan lututnya sudah boleh. Di sini saja dikuat bilang kok dalam Alkitab, kuatkanlah lutut yang apa? Goyang gitu ya. Jadi tapi saya tidak perlu dikuatkan ya, saya masih kuat kok ya. Pak Pendeta Thomas ini nanti bisa enggak ke atas naik tangga katanya kemarin, tadi pagi juga ya. Tapi tadi saya langsung naik ya. Wah, pegangan 1 tangan aja, bahkan enggak pegangan kok bisa naik, saya harus pegang 2 kata. Ya, saya kira enggak ya. Kita juga sama ya. Bagaimanapun saudara, kita tidak bisa tolak ya. Kadang-kadang banyak orang operasi inilah ini. Saya ini anak-anak saya. Bagaimana papa mau ininya kan ada kelopak matanya besar. Ya, mau dioperasi atau bagaimana supaya lebih mudah. Nah, saudara, itu bisa saja orang dioperasi. Tapi bagaimanapun kita tidak bisa bantah ya, kekuatan fisik kita akan menurun. Tapi yang penting kekuatan hati kita tetap di dalam Tuhan kuat. Amin, saudara. Amin. Seperti Paulus berkata, apa dikatakan? Iya, manusia apa? Batinnya, manusia kita ini semakin nurun. Tapi biarlah manusia batinnya saya semakin dibaharui hari demi hari. Itu yang penting, saudara. Amin, saudara. Jadi saya harus mengakui semakin lemah ya. Meskipun saya kadang-kadang berdoa, Tuhan saya berikan seperti usia Kaleb umur 80 tahun, tapi kekuatannya masih seperti 40 tahun ya. Ya tapi ya kan. Nah, saudara, kita harus realis ya. Baik saudara, bagaimana agar kita berkemenangan? Banyak ya kebenaran-kebenaran dalam Alkitab. Tapi bagi saya dari Ibrani pasal 12 ini, ya, Ibrani pasal 12 ini ada 3. Ya, dari ayat 1 sampai 17 ini. Yang pertama adalah fokuslah kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Mari kita baca pasal 12 itu. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merendai kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju. Ya. Dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan membawa iman kita kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan
kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang sediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Kristus. Agar saudara dan saya, kita semua, ya, agar saudara dan kita semua berkemenangan dalam iman adalah, maka hidup kita harus fokus kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini. Saudara, itu keinginan dunia ini memang luar biasa, apalagi sekarang ya. Apa yang katakan 2 Timotius itu saudara, ya sangat benar. Orang lagi tidak fokus kepada Tuhan, fokus kepada uang, tapi khususnya juga kepada apa? Materi. Ya. Ada kenalan kami, anggota gereja, orang Kristen juga, dia buat ada konten juga, saking cepatnya mau ingin dapat uang dan terkenal, dapat juga followers tetap sedikit, sampai dia dibuat ini, dia wanita tapi dibuat ini kumis, janggut, supaya aneh, lalu banyak orang, enggak taunya enggak ada enggak ada juga yang followers, enggak ada tambah. Ya, saya kira itu salah satu contoh yang sederhana. Begitu luar biasanya orang ingin populer, begitu luar biasanya orang ingin dapat banyak uang. Ya, bukan lagi uang penting. Saya kalau ke sini enggak ada uang enggak bisa juga ya. Kami ke Jawa Timur dan sebagainya ya. Itu penting. Tapi uang hanyalah sarana agar kita bisa makan, bisa hidup. Kalau supaya kita hidup dengan sehat, dan intinya sebenarnya adalah agar saya bisa memuliakan siapa? Tuhan, bukan? Ya. Saudara bekerja, puji Tuhan. Anak saya juga kerja dua-dua. Meskipun aktif melayani seperti ini tadi ada anak pendeta Thomas, bahkan mantunya semangat. Saya lebih muda tadi sedikit ya, karena semangatnya ada. Ya. Itu penting. Tapi jangan fokus kepada dunia ini. Fokus apapun yang kita lakukan, ingatlah tujuan utama kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu, uang, jabatan, status sosial adalah sarana agar saya bisa sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Amin saudara? Amin. Itu yang disebutkan di sini sebenarnya. Orang-orang yang memandang kepada Tuhan, memandang ke depan yang dijanjikan Tuhan. Apakah ada saudara, contoh-contoh yang gagal? Contoh pertama, mari kita lihat misalnya itu Hawa. Saudara lihat Hawa, apa yang kita lihat? Di dalam Kejadian pasal 3 ya. Kejadian pasal 3 itu ular berkata, yaitu iblis, wah kan Tuhan berkata, semuanya ini tidak boleh kamu makan. Datang Hawa, oh enggak, semua boleh kami makan. Ya, lalu dia bilang, ya buah, ya yang ini buah yang ini tidak boleh disebutkan ini dan sebagainya. Tidak benar gitu ya, kata iblis, itu tidak benar. Kamu akan bisa seperti Allah kalau kamu makan buah ini. Lalu mulai apa yang terjadi? Saudara, ya. Itu Kejadian pasal 36. Hawa mengalihkan pikirannya bukan lagi kepada firman Tuhan. Pikiran dan matanya mulai tertuju kepada apa? Kepada buah, bukan? Dia mulai memandang. Lalu apa? Kelihatannya kok apa? Kelihatannya kok indah, baik. Terus kedua apa? Kelihatannya kok sedap. Lalu pikirannya, ya saya nanti sama seperti Tuhan. Akhirnya dimakan dan diberikan pada suaminya, jatuh dalam dosa. Pada Tuhan sudah berkata, ya pasti Adam suaminya memberitahu, Tuhan melarang kita ya, memakan buah. Ada 2 buah saudara di tengah taman, ya itu yang satu itu yang nggak boleh ya, itu ya. Nah saudara hanya jatuh. Dari mana datangnya dosa? Dari keinginan daging, ya kan? Keinginan mata dulu, keinginan daging itu kan keinginan mata tadi pohon, keinginan daging,
Oh enak dimakan. Baru keangkuhan keangkuhan hidup. Apakah Hawa angkuh? Bukan tidak. Tapi apa? Dia ingin menyamai dengan siapa? Allah. Itu sombong namanya angkuh. Jatuhlah dalam dosa. Bagaimana kita lihat dari Kejadian pasal 13. Abraham dan Lut. Mereka kaya, banyak membawa harta. Dari Mesir saja mereka sudah banyak bawa harta. Lalu tengkarlah para gembala-gembalanya. Lalu daripada kita ribut, Abraham berkata, udahlah, kalau kamu ke kiri saya ke kanan, kamu ke utara saya ke selatan. Ya sudahlah. Seharusnya yang memilih itu siapa? Abraham, kan dia yang dipanggil Tuhan. Lut itu kan keponakannya dan hanya karena kebaikan Abraham saja ikut. Mestinya yang lebih muda mengalah. Ya tapi enggak. Ya mumpung ini kan, mumpungisme kan. Lalu mulai memandang ke sana indah, tanahnya subur, ada mata air, kan susah memang mata air. Rumputnya banyak. Kalau saya di sini pasti kaya. Lalu dia berkata, aku pilih ini. Saudara, apa yang terjadi atas pilihan pandangan matanya? Dia hidup di tengah-tengah yang penuh dosa, Sodom dan Gomora. Dan akhirnya dia sendiri jatuh dalam dosa. Istrinya juga gagal menoleh nanti kan. Dan Lut sendiri berzina dengan putrinya. Alasan apapun tetap salah. Saudara, pilihan itu sangat menentukan. Apa yang kita lihat, memandang dengan mata fisik, tapi juga memandang dengan mata rohani. Pandangan yang tepat adalah kepada Tuhan Yesus. Fokuslah kepada Tuhan Yesus. Ya, mungkin satu lagi itu dalam Petrus pasal 14 ayat 30. Ketika murid-muridnya di dalam perahu, lalu Yesus datang. Ya, datang itu bukan Yohanes pasal 21 ya, yang nanti menangkap ikan banyak, tidak. Lalu Petrus kan juga kepingin itu dia bisa berjalan seperti Yesus. Wah, kalau kamu itu guru, biarlah saya datang. Wih, datang aja, enggak apa-apa. Berjalan dia. Ya, karena fokusnya pada Tuhan Yesus berjalan. Tapi begitu dia merasakan embusan angin dan melihat ombak yang besar, lalu mulai dia takut dan hampir tenggelam. Tuhan, tolong aku. Saudara, berhati-hatilah dengan pandangan kita, dengan sikap hidup kita melalui pandangan mata dan pandangan mata rohani kita. Dan itu bisa menghancurkan saudara. Karena itu sangat penting di sini dikatakan dengan mata tertuju kepada Tuhan Yesus. Ya. Dan kegagalan banyak anak-anak Tuhan adalah karena dia fokus kepada dunia ini, fokus kepada keinginan. Mungkin saudara berkata, lalu kalau saya bekerja, apa enggak fokus kalau main musik? Enggak. Ya fokus. Tapi artinya gini, saudara harus menyadari, saya bekerja ini untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya tidak boleh main-main dan sembarangan. Saya memain musik ini untuk Tuhan, bukan soal gaya-gaya. Ya, kadang-kadang ada juga itu anak-anak muda itu ya main musik, apalagi datang yang cantik ya mulai tidak seperti itu, bukan? Inilah untuk Tuhan. Saudara, ekspresi saudara bisa berbeda. Ada saudara melompat-lompat, saudara angkat tangan, tidak ada masalah. Yang penting hati saudara, hati rohani saudara harus tertuju. Semata-mata menyadarkan, kita sadar bahwa ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya tidak main-main. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu. Seperti Tuhan, dari Tuhan dan kita dapat. Kalau saudara bekerja di kantor, saudara, memang itu adalah supaya kantor itu berkembang maju. Saya bilang dengan anak saya dua-dua, jangan bekerja main-main. Saudara, kamu di kantor itu lebih 90%, 95% orang tidak satu iman.
mereka banyak yang tidak benar. Tapi kamu ingat, kamu bekerja untuk Tuhan, lakukanlah. Soalnya nanti kamu ada prestasi, lalu dikasih posisi, itu Tuhan. Jangan. Ya. Fokus kepada Tuhan apapun kita lakukan. Karena yang kita sembah adalah Raja di atas segala raja. Bukan raja kaleng-kaleng, ya, tapi raja yang sungguh-sungguh. Nah saudara, ini hal yang penting. Kalau saudara ingin berkemenangan dalam hidup ini, sebagaimana pujian kita tadi, sebenarnya kemenangannya sudah, kita lebih dari pemenang, sudah ditentukan. Kenapa gagal? Karena kita tidak fokus, kan itu. Roma pasal 8 ya, itu sudah dikatakan ayat 30 berapa itu. Kita lebih dari pemenang. Sudah ditentukan Tuhan. Kenapa kita gagal? Karena kita tidak fokus kepada Tuhan. Itu masalahnya, bukan? Jadi mari kita mulai sekarang. Fokus bukan maksudnya mata mendelik terus ya, enggak lah. Itu kan itu. Bukan tahu ya maksudnya ya, saudara ya. Yang kedua, saudara, ya. Yang kedua yang perlu kita renungkan, mari kita lihat ayat berikutnya. Ayat 3. Ya, ayat 3 nanti sampai ayat 13. Itu yang kedua, saudara. Belajarlah cara Yesus menjadi menghadapi cobaan. Belajarlah atau tirulah teladannya Yesus bagaimana dia menghadapi kesulitan. Apakah Yesus enak-enak saja? Enggaklah, dia dihina, diejek, Alkitab berkata dia tidak punya rumah, ya kan, untuk ini. Dia batalnya pun tidak punya. Ia kaya raya. Ya. Tapi dia rela menjadi miskin agar kita yang miskin ini kaya dalam segala hal, terutama kaya rohani. Yang pertama, keselamatan kekal. Amin saudara. Ya. Enggak punya apa. Tapi saudara, dia menderita. Ketika terakhir yang masuk Yerusalem sebelum disalibkan, ya sebelum makan perjamuan kudus, orang mulai membentangkan apa? Ya, membentangkan itu di jalan-jalan itu, kalau dia punya kain, punya apa, dibentangkan untuk jalan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik keledai. Lalu orang bertanya, Hosana, Hosana, sambil mengibar-ibarkan apa? Mengibar-ibarkan palem. Iya. Pada saat itu kalau Yesus mau kekuasaan menjadi raja, dia bisa. Pada saat itu seluruh rakyat mengeluh-ngeluhkan. Tapi dia tetap. Ya. Bahkan kalau orang itu, ya Tuhan suruhlah orang itu jangan ribut. Oh, kalau mereka tidak memuji, tidak bersorak-sorak memuji, nanti batu-batu yang memuji. Ya. Lalu terakhir saudara di mana? Itu ujian sebenarnya, cobaan. Yesus tetap kukuh enggak? Kalau dalam kita saudara baca, ya terus berjalan menuju apa? Yerusalem, bukan? Lalu terakhir di mana? Di Taman Getsemane. Saudara. Dia bawa murid-muridnya, tapi terakhirnya itu ditinggalkan sebagian, lalu yang 3 orang dibawa. Mereka sudah ngantuk karena semalaman mereka makan bersama, ya itu perjamuan kudus pertama dalam perjanjian baru. Lalu mereka sudah ngantuk. Saudara, tidak bisa. Yesus berdoa sampai 3 kali. Kalau boleh, biarlah cawan ini lalu. Tapi ada tambahannya. Tapi bukan keinginan saya. Saudara, itu cobaan iblis. Sebenarnya 3 kali. Ya, Matius pasal 4 itu, ketika dia itu, iblis menawarkan dia apa? Kekuasaan, naik ke gunung. Kalau mau saya menyembah, kamu menyembah saya berikan kekuasaan ini. Oh, yang patut disembah hanya siapa? Allah. Dan terakhir tadi itu, di Taman Getsemane. 3 kali, tapi bukan keinginan saya. Alkitab berkata seperti peluhnya, seperti cucuran, seperti darah. Ya sungguh-sungguh. Dan ada pelajaran yang berharga. Hati memang, roh memang penurut, ya, tapi daging lemah. Berhati-hati saudara. Jangan pernah berkata, aku kuat, aku hebat. Tidak bisa, kita lemah, bisa jatuh. Berapa kali Yesus menghadapi ujian, tapi dia bertahan dalam visi dan misi yang diberikan Bapaknya, yaitu apa? Menyelamatkan, mengampuni dosa manusia dan menyelamatkan.
Ketika dia disalibkan, sudah hampir mati, dia berkata apa? Sudah genap. Sudah apa? Ya, sempurna. Sudah. Dalam bahasanya teteletai. Artinya apa? Bukan berarti semuanya sudah genap, sebentar lagi saya mau mati. Tidak. Tapi artinya semuanya, arti yang sebenarnya itu dalam teologanya adalah apa visi dan misi yang diberikan Bapa saya telah selesaikan. Dan saat ini saya siap menghadapi yang terakhir, yaitu penyaliban. Dan dia mati, gagah, perkasa. Dia manusia biasa seperti kita, hanya tidak pernah melakukan dosa dan tidak pernah cobai. Tapi dia melebihi dari kita, karena ia bertahan di dalam segala ujian manusia. Dia tetap fokus kepada Tuhan, kepada visi Tuhan, kepada misi yang diberikan Tuhan, dan bukan kepada tawaran dunia ini. Dan itu sebabnya dia layak ditinggikan dan dimuliakan. Amin, saudara. Katakan ia menjadi manusia, bahkan menjadi hamba. Dan itu sebabnya dia ditinggikan dan dimuliakan. Amin, saudara. Saudara juga, meskipun kita manusia biasa, kita ditinggikan oleh Tuhan. Karena kita adalah anaknya yang tebus. Karena kita percaya Tuhan Yesus. Amin, saudara. Ya, yang kedua tadi saya tiru teladannya. Yang kedua tiru teladannya. Ya, jangan tiru dunia ini. Ya, saudara tahu. Presiden Amerika hebat. Itu betul. Harus kita akui ya. Banyak tokoh-tokoh dunia hebat di dunia ini. Patut kita bisa belajar dari sana. Tapi teladan utama kita adalah Yesus, Raja di atas segala raja. Mereka meskipun ini tokoh dunia seperti Presiden Amerika, tapi dia tidak bisa membawa kita. Dia tidak bisa mengampuni dosa kita. Dan dia tidak bisa menyelamatkan kita. Satu-satunya adalah Yesus. Kisah Para Rasul pasal 31 berkata, di bawah kolong langit ini tiada nama diberikan. Olehnya kita diselamatkan kecuali di dalam siapa? Di dalam Tuhan Yesus. Karena itu fokuslah kepada Yesus. Tirulah, belajarlah cara Yesus. Tetap konsisten dan persisten di dalam imannya. Dan yang terakhir saudara, hiduplah kudus di dalam Kristus. Saudara tahu yang membebani kita, ini disinggung di ayat pertama. Silakan buka Alkitabnya saudara. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara barangkali belum sempurna saudara. Ya, tapi kita harus menjaga kesucian hidup kita. Saudara Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku. Ya. Dan mengarahkan pandangan kepada mana? Ke depan, kepada panggilan Tuhan. Ya. Dan berlari-lari. Ya, berlari-lari saudara. Di sini singgung lagi. Disinggung lagi ayat itu. Saudara, tidak ada istilah malas bagi anak Tuhan. Apalagi hamba Tuhan. Paling tidak senang itu kok ditelepon hamba Tuhan. Sudah jam 7 masih tidur. Kapan maju-bajunya? Orang pegawai saja, pegawai swasta saudara. Anak saya jam 6 kurang seperempat udah pergi. Berangkat ke kantor karena jauh memang. Saudara, bagaimana bisa berhasil? Ya, mestinya bangun, cepat berdoa. Saudara, saya kebiasaan yang kami di rumah. Pagi-pagi saya paling pertama bangun di rumah. Saya putar lagu-lagu. YouTube kan ada lagu rohani bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Adem. Lalu kalau saya tidak olahraga, saya bersih-bersih rumah. Itu udah olahraga. Ya, menyiapkan sesuatu termasuk air dan sebagainya. Istri saya bangun nanti tinggal masak sayur dan karena saya tidak bisa. Istri saya susah tidur. Kalau saya saudara kemarin dari bandara ke rumah saja saya tidur ya, ngorok saya. Ya, enggak sulit saya. Tapi tadi malam agak sulit itu. Kakinya agak ya. Saudara, apa yang merintangi kita? Di sini sudah disebutkan saudara, ya. Ayat apa?
Yang pertama, ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, yang ketiga ini jaga kekudusan hidup. Hiduplah kudus seperti Kristus. Nah, saudara, kadang-kadang banyak orang menuntut orang lain seperti yang diinginkan. Ya. Kalau di gereja ini berapa kita ini? Ada 30 ini? Ya. Saudara, kalau saudara selalu menuntut orang lain seperti diri saudara, orang lain menuntut seperti orang lain seperti dirinya, itu kacau. Alkitab berkata, apa yang kamu inginkan orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah lebih dulu. Pernah baca ayatnya? Ada kan? Jadi saudara, kalau saudara ingin orang lain mengasihi saudara, menyayangi saudara, baik, melakukan firman, lebih dululah baik kepadanya, bukan? Kita biasa selalu duluan menuntut. Saudara, saya seperti katakan tadi, lebih 45 tahun melayani, 47 tahun, hampir 50. Kalau hitung sampai sekarang ya, saudara, seringkali kacau gereja karena itu. Saudara, Alkitab saja berkata, kita diberikan macam-macam berbeda talenta dan karunia rohani, bukan? Tapi itu bukan halangan bagi kita bisa bekerja sama. Satu tubuh, ya, banyak anggota, tapi semuanya untuk siapa? Tuhan. Seringkali tidak ada berdamai. Sebenarnya kalau ini kata damai saja diulas dalam sekali maknanya, tapi tidak ada waktu. Nanti tidak jadi perjamuan kudus ya. Sudah pakai jas itu, pakai ini. Ya. Saudara, ini kacaunya di situ. Karena kita tidak seringkali kita tidak menghargai kelebihan orang lain. Ya. Kita bersyukur kalau orang punya talenta. Kita bersyukur kalau seseorang diberikan Tuhan kehidupan pekerjaan yang lebih baik. Kalau boleh profesor, doktor, anggota gereja, ya puji Tuhan. Ya. Pak, semua orang saya ingat saya dosen, Pak. Dosen ya apa? Profesor, wah itu puji Tuhan, saudara. Berbahagialah di gereja ini kalau ada profesor. Itu yang luar biasa kan, mahagur. Saya juga mengajar saudara, tapi saya sudah tahun yang lalu udah mengundurkan. Terus dipakai. Umur udah 72 kok terus jadi dosen. Saya mengundurkan diri juga mengajar di 2 sekolah teologi ya. Nah saudara, tapi kita mau syukur kalau ada seperti itu. Ya, jangan iri. Kalau ada orang di perusahaan, manajer, pimpinan sebagainya, syukurilah. Jangan, kalau dia punya ini, wah itu dari mana? Korupsi ya. Kalau korupsi tidak, itu bukan urusan kita. Nanti tergantung pada Tuhan ya. Ngapain kita habis waktu? Ya, hidup berdamai ini menghalangi kita hidup berkemenangan dan berkelimpahan, saudara. Iya. Hal yang perlu kita sadari. Lalu berikutnya dengan jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Saudara, kita ini diselamatkan, kita diberkati adalah semata-mata karena kasih karunia Allah. Ya. Sebenarnya dalam bahasa aslinya kasih karunia itu bahasa yang lama itu cara itu heset, bukan keset yang apa ya. Tapi kalau bahasa saudara keset kamu jadi keset juga apa? Artinya apa? Pemberian Allah kepada seseorang yang tidak layak dia menerimanya. Nah, itu. Lalu dalam perjanjian baru itu haris. Sebenarnya saudara, banyak orang berkata baptis itu tidak gereja karismatik. Ya memang kita tidak menyebut karismatik, tapi orang baptis juga memiliki karisma kan? Kan diberikan Tuhan apa? Haris. Saudara ya, itu pemberian Allah sama. Pemberian Allah kepada seseorang yang tidak layak. Pengampunan, keselamatan, dan berkat-berkat yang lain. Saudara, jangan sombong. Jangan menganggap itu ya. Saudara meninggalkan kasih karunia. Sadari dan ingatlah bahwa semua yang kita miliki itu semata-mata adalah karena apa? Anugerah Allah. Karena pemberian Allah. Bukan siapa-siapa. Begitu saudara merasa ini kerja keras saya. Ini karir saya, ini adalah semata-mata kehebatan saya. Saudara sudah jatuh. Itu tidak hidup kudus. Karena tidak sesuai dengan firman Allah. Makanya dikatakan, ya saudara, janganlah menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu anugerah. Ini penting.
tinggalkan, buang jauh-jauh. Ya, sebenarnya kata buang dalam Alkitab, lemparkan jauh-jauh sehingga tidak bisa dilihat mata lagi. Ya, saudara, ini hal yang penting. Ketika kita mulai menganggap diri kita penting, ketika kita menganggap segala saya miliki ini, ya, di bidang rohani, kalau saudara setia pada Tuhan, puji Tuhan, diberkati Tuhan, saudara. Tapi jangan menganggap, wah itu orangnya kok tidak setia pada Tuhan. Itu namanya sudah mulai sombong rohani. Saudara tahu jatuhnya Lucifer, malaikat dulu dia karena mulai sombong menyamai Tuhan, bukan? Menganggap dia lebih hebat. Ini hal yang penting bagi kita semua. Berikutnya saudara, yang kita lihat dari pasal itu dikatakan, kejarlah ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, kalau kita meninggal kasih karunia Allah, itu menimbulkan masalah di keluarga. Dia yang paling apa? Paling ya, apalagi kalau orang tua supaya kami ini anak-anak banyak membantu. Wah, tapi kamu tidak tahu anak saya yang melahirkan, kamu yang biaya kuliah. Anak saya kuliah dulu dari Jogja dua-dua. Ya. Ada anggota gereja kami itu dituntut anaknya memberi, dan wah pokoknya ya mungkin seperti ya kami ya orang Batak itu kadang-kadang anak itu tidak bisa bicara, tidak bisa apa, akhirnya terus sampai tidak bicara. Padahal sudah biasa, ada anaknya dokter, ada anaknya apa, udah luar biasa. Saya sudah ingatkan, betul kita melahirkan, tapi dia punya hak juga yang harus dihargai, dihormati. Saya sama anak saya pun kalau salah saya minta maaf. Masih kecil saya udah minta maaf. Nah saudara, mengapa? Karena apa yang kita miliki ini adalah kasih karunia Allah. Ketika kita menganggap kita hebat, ketika kita menganggap saya ini berjasa kepada saya yang melahirkan, maka kita sudah jatuh. Makanya dikatakan, ya jangan jauhkan kasih karunia. Sadari, ingatkan terus supaya jangan timbul akar yang pahit yang membawa kerusuhan. Gereja juga sebenarnya timbulnya perpecahan karena itu. Ya, meninggalkan kasih karunia Allah. Tidak menyadari dan menyadari bahwa segala sesuatu itu karena kasih karunia Allah. Ya, saya minggu depan ada di kunciran pendeta, dokter, dia juga mau jadi gembala. Dulu dia di panti asuhan, kami masuk sekolah teologi, banyak tinggal di rumah dan sebagainya. Sudah pendeta, saya udah dokter sekarang masih. Tapi mau pindah ke kunciran, dia bilang, Pak, usahakan nanti Pak, kalau dari Jawa Timur datang ke gereja saya baru pertama, kita banyak nanti saya minta nasihat dari Bapak, doakan kami. Udah dokter dia, ya, udah mengajar juga di sekolah teologi dan sekolah-sekolah yang lain. Istrinya juga S2 pendidikan agama Kristen, mengajar juga. Tapi dia berkata, tolong nanti, makanya saya bilang dengan Pak Idi nanti baru minggu ini dia nanti pindah. Saya bilang, kita usahakan pulang dari Jawa Timur nanti ke sana, saudara. Saya bilang, tolonglah saya didoakan. Kalau tumpangkan tangan, saya bilang, udah apa enggak salah teologiamu, sudah sebegitu dokter. Saya bilang, bukan, itu Tuhan. Ya, tapi paling tidak sudah sekian lama jadi melayani, banyak pengalaman yang bisa saya timba. Ya, terima kasih karena saya tempat yang baru. Ya, banyak hal saya hadapi, saudara. Apalagi yang dikatakan di sini sudah sebenarnya. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, saudara. Ya. Dulu, ya, saya sebelum menjadi pendeta masih sekolah, saya dulu di Gunung Kidul. Ya, mau makan enak enggak ada, saudara. Ya, enggak ada makanan, ya, enggak ada uang begitu. Mulai di Gunung Kidul kan. Setelah menjadi pendeta banyak kesempatan, tidak punya uang tapi kan tidak punya apa-apa tapi kan Tuhan berkati melalui orang lain, dimakani semua. Saudara bisa gula, banyak pendeta. Saudara lihat banyak pendeta masih muda-muda sudah stroke dan dipanggil Tuhan, betul kan? Banyak. Ya itu tadi mungkin seperti saya juga dulu, saya juga agak gula nih, meskipun sekarang udah normal ya.
90-100 ya. Tapi saya pernah tinggi. Saudara, itu ya mungkin itu ya. Kadang-kadang tidak bisa menguasai diri. Pujian Bu Thomas, saya lihat makan nasi merah ya. Dan membatasi diri. Saudara ya. Tapi saudara Esau hanya gara-gara makanan. Ya, bubur itu loh ya. Dia menjual hak kesulungannya. Diingatkan kita, itu juga tidak menjaga kekudusan hidup. Firman Tuhan berkata, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, bukan? Bukan hanya tidak boleh merokok, tidak minum-minum ya. Apapun kalau namanya sudah berlebih-lebihan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, bukan? Yang lebih itu hanya hak Tuhan kan, bukan kita. Nah, saudara, apakah saudara kita semua di sini ingin berkemenangan dalam menghadapi ujian iman, ingin berkemenangan dalam berkat? Mari fokuslah kepada Tuhan. Ya, fokus kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Saya lupa. Ya, teladani Yesus bagaimana dia menghadapi ujian iman. Di sini contoh kok. Ya, kita juga seperti Yesus mendapat ujian karena Allah mengasihi kita, karena kita mengasihi kita dididik melalui ujian, mari tetap bertahan. Kan itu. Tidak ada tadi waktu kita baca ini aja sudah lama ya. Saudara. Karena kita bukan anak gampang. Ya. Kalau kita Indonesia bilang gampang itu saudara mudah ya. Tapi kalau di Malaysia gampang itu anak haram saudara ya. Kita ini anaknya kita anak ya. Memang anaknya Tuhan Yesus itu anak Allah itu pertama orang Israel. Tapi kita sebenarnya anak Allah melalui apa? Iman kita kepada Tuhan Yesus. Setiap orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu yang percaya kepadanya. Kita anak-anak Allah. Ya saudara, tirulah. Mari kita tiru teladan kita, Bapa kita. Dalam menghadapi banyak ujian, banyak kesempatan. Tapi dia tetap konsisten di dalam misi dan visinya. Dan yang terakhir, jaga kekudusan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, inilah kami anak-anak-Mu yang rindu berkemenangan. Berkenaman dalam ujian hidup ini atau juga dalam berkat-berkat. Supaya berkat yang kami miliki adalah sungguh-sungguh dari kehendak-Mu. Namun Tuhan sudah sediakan kemenangan itu. Tapi seringkali kami gagal. Karena kami tidak fokus kepada firman-Mu, kepada Engkau sebagai kebenaran. Kami tidak belajar bagaimana cara Yesus tetap konsisten dalam visi dan misinya. Dan kami juga tidak menjaga kekudusan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Kita ingat apa yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya pada hari ini. Bagaimana kita supaya memiliki iman yang berkemenangan. Mari kita akan fokus hati dan mata kita tertuju pada Yesus. Kita akan meneladani Yesus, termasuk dalam mengatasi masalah-masalah dan juga menjaga hidup kudus. Itu yang Tuhan sampaikan dan yang selalu kita ingat pada firman hari ini. Kita akan masuki perjamuan Tuhan. Bapak Ibu silakan berdoa. Bila kita sungguh-sungguh pada pagi hari ini, iman kita terus fokus pada Yesus, percaya, beriman, tidak goyah, sampai Tuhan memanggil kita. Silakan berdoa untuk mengawali perjamuan kudus pada pagi hari ini.
kita akan menaikkan pujian. Betapa kau menderita. Kita ingat penderitaan Yesus di kayu salib, menebus dosa kita. Yesus yang kudus mati di salib supaya kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, betapa kau menderita. Mari berdiri bersama-sama. Betapa kau menderita, ya Yesus Tuhanku. Engkau merunduk duka di salib terpaku. Mahkota penghina melukai dahi. Kau rela dinistakan bagiku yang keji. Ya Yesus, kau menderita di bukit Kalvari. Diriku yang bernoda, kau jadikan suci. Tolonglah aku tahan, memikul salibmu. Serahkan diri Tuhan, menurut jalan-Mu. Tak dapat dilukiskan syukurku padamu. Sebab kasih-Mu Tuhan tercurah bagiku. Ku serahkan atas mezbah kasih-Mu yang murni. Hidupku jadikanlah milik-Mu abadi. Saya duduk kembali. Saudaraku, dalam firman Tuhan dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengaku tubuh Kristus, ia mendatangkan hukuman atas dirinya.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya berikan roti perjamuan bagi saudara semuanya. Ambillah, terimalah. Kita angkat roti perjamuan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami terima roti perjamuan ini yang melambangkan tubuh Kristus yang telah hancur untuk menebus dosa kami. Atas penderitaan Tuhan di kayu salib yang kami terus akan ingat, karena mengingatkan kami betapa dosa yang kami lakukan, betapa penderitaan Tuhan untuk menanggung dosa kami ini. Tuhan, biarlah setiap kali makan roti ini, kami selalu mengingat bahwa tubuh kami telah dikuduskan Tuhan, sehingga biarlah kami menjaga kekudusan hidup kami ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ambillah, makanlah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jika sekarang kita telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita telah mati, masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh
hidupnya. Kita angkat anggur yang melambangkan darah Kristus dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima anggur perjamuan yang melambangkan darah Kristus yang tercurah untuk menebus, membasuh dosa kami. Terima kasih Tuhan, karena hanya dengan cara ini dosa kami ditebus. Hanya dengan cara ini kami diampuni dosa-dosa kami. Biarlah kami selalu mengingat akan pengorbanan Tuhan, sehingga kami terus menjaga hidup kami, akan bertahan, mempertahankan hidup kami, kekudusan kami, sampai hidup kami berakhir. Terima kasih. Jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita boleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Saudara, terimalah anggur yang melambangkan darah Kristus. Minumlah. Kita akan mengakhiri perjamuan kudus ini. Bapak Nathanael mohon untuk berdoa. Kita nyanyikan pujian karya terbesar. Mari kita akan fokus karya terbesar dalam hidup kita. Ini ketika Yesus mengorbankan, menyelamatkan kita, itulah karya yang terbesar yang kita terima dalam hidup kita.
yang tidak bisa digantikan nilainya dengan apapun. Kita katakan dengan iman kita percaya, jangan goyah. Kasih Kristus, kasih yang berikan kita. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. kita katakan dari awal, kasih yang terindah, yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. katakan kematian menghidupkanku. Kematianmu menghidupkanku. Dan ku pastikan pengorbananmu tak akan pernah sia-sia. Mari berdiri sama-sama. Karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang
selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa supaya hidup kami benar-benar akan fokus kepada Yesus, berfokus dalam hati dan pikiran kami, supaya kami benar-benar meneladani. Pada saat kami menderita, kami melihat, meneladani cara Yesus mengatasi. Biarlah kami sungguh-sungguh punya komitmen untuk kami tetap menjaga kekudusan kami, supaya kami memiliki iman yang berkemenangan dalam Tuhan. Biarlah perjamuan Tuhan ini mengingatkan kami terus akan firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami teringat saudara kami yang sakit. Pada hari ini kami berdoa untuk Bapak Siaan. Tuhan menjamah hati, Tuhan memberikan kekuatan dalam fisiknya, Tuhan memberikan damai sejahtera, sehingga Bapak Sian mengalami damai bersama dengan Tuhan ketika menghadapi sakit pada saat ini. Kami berdoa terus Bapak Limar Girsang dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan menjamah bagian pinggang yang dirasakan terus sakit. Bila Engkau memberi kesembuhan ya Tuhan. Kami terus menjamah pemulihan, kesembuhan untuk Ibu Imung dalam tangan kuasa-Mu. Bila Tuhan menjamah, menyembuhkan, sehingga Bu Imung disembuhkan secara sempurna total karena kuasa dari Yesus. Kami juga berdoa pada saat ini Bapa. Kami berdoa untuk diri kami, anak kami Sherin yang saat ini sakit. Bila Tuhan menjamah kesehatannya, anakmu yang masih kecil ini Bapa, yang saat ini demam, Tuhan menjamah tubuhnya, menyembuhkan dari sakit ini Bapa. Kami juga teringat saudara kami Bapak Darwanto yang ada di Trenggalek, Bapak dari Ibu Sari yang saat ini sakit karena mengalami leukosit yang sangat tinggi. Bapa dalam surga, kami berseru dalam nama-Mu Allah yang kuasa. Tuhan hadir, Tuhan menjamah dengan kuasa-Mu, bilur-bilur Tuhan menjamah Bapak Darwanto ini, menormalkan, menstabilkan leukositnya sehingga stabil dan dapat disembuhkan karena kuasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami serahkan untuk Ibu Rakel dalam persiapan melahirkan putra yang kedua. Tuhan berkatilah kesehatannya, Tuhan berkati bayi dalam kandungannya, Tuhan persiapkan mentalnya sehingga pada saat melahirkan yang diperkirakan pada bulan September nanti semua dalam keadaan baik karena Tuhan menyertainya. Kami juga berdoa untuk kesembuhan tangan saudara kami Yohana yang patah. Terima kasih Bapa, semakin dikuatkan, semakin dipulihkan. Biarlah Engkau menjamah sehingga tulang ini dipulihkan kembali, kekuatannya dapat bekerja kembali. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada acara persekutuan Istri Pendeta Baptis Indonesia Nasional Persibi yang akan diadakan pada tanggal 2 sampai 4 di Kota Batu, Jawa Timur. Berkati Tuhan panitia yang sudah bekerja keras. Tuhan berkati para pembicara, Tuhan pakai para pembicara untuk memperlengkapi para istri-istri pendeta. Tuhan memberkati para peserta secara nasional yang sudah sebagian datang dari berbagai kota. Tuhan persatukan kami, para istri hamba-hamba Tuhan, ada satu kasih dalam melayani Tuhan. Semakin dikuatkan kami, semakin disatukan, semakin kami dimampukan untuk melayani Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tapi biarlah kekuatan Roh Kudus yang akan memampukan para istri pendeta dapat melayani, dapat memberi motivasi kepada hamba-hamba Tuhan dan jemaat-Mu semuanya yang kami layani ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau,
dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Allah beserta sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Sidang jemaat dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Gembala sidang dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Pendeta Stefanus Lindung, dan kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan pendeta. Mari kita juga akan bersama-sama dengan Gembala dan Ibu dan yang lainnya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.